Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya berikan tema teguh berpegang pada pengharapan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita manusia, tidak jarang kita menghadapi situasi yang membuat iman kita menjadi goyah. Masalah keluarga, tekanan hidup, kekecewaan, bahkan ketidakpastian masa depan. Keadaan seperti ini seringkali membuat seseorang kehilangan pengharapan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengharapan orang percaya tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada Tuhan yang setia. Penulis kitab Ibrani menasihati orang percaya agar tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang Tuhan. Karena dasar pengharapan kita adalah janji Allah sendiri. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong kita. Bagaimana kita dapat berpegang teguh pada pengharapan di tengah berbagai tantangan kehidupan? Yang pertama, Bapak Ibu, berpegang teguh pada pengakuan iman. Firman Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan Kristen tidak hanya disimpan di dalam hati, tapi juga dinyatakan melalui pengakuan iman. Artinya kita tetap percaya dan mengakui bahwa Tuhan memegang hidup kita, meskipun keadaan belum berubah. Iman yang teguh membuat kita tidak mudah menyerah. Kita terus percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap keadaan. Roma pasal 15 ayat yang ke-13 berkata, "Semoga Tuhan, sumber pengharapan itu, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu." Yang kedua, Bapak Ibu, pengharapan kita berdasarkan pada janji Tuhan. Pengharapan orang percaya bukanlah sekadar harapan kosong atau optimisme manusia belaka. Pengharapan kita itu berdiri di atas janji firman Tuhan. Alkitab penuh dengan janji-janji Tuhan tentang penyertaan, pertolongan, keselamatan, dan masa depan yang penuh harapan. Ketika kita berpegang pada janji itu, hati kita dikuatkan dan tidak mudah putus asa. Yeremia 29 ayat yang ke-11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan." Amin, saudara. Yang ketiga, Tuhan yang menjanjikan adalah setia. Ayat ini menegaskan alasan utama kenapa kita harus berpegang pada janji Tuhan, karena Tuhan itu setia. Kesetiaan Tuhan itu tidak berubah oleh waktu, keadaan, ataupun kelemahan manusia. Pasti Ia genapi pada waktunya. Kesetiaan Tuhan adalah fondasi pengharapan kita. Saat kita mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu, iman kita dikuatkan untuk percaya kepadanya di masa depan. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai 23, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya." Kesimpulannya, saudara, hidup orang percaya bukanlah hidup tanpa tantangan, tetapi hidup yang memiliki pengharapan yang teguh. Ketika badai kehidupan datang, kita tidak menyerah atau kehilangan arah, karena kita berpegang pada janji Tuhan yang setia. Tetaplah memegang pengakuan iman kita. Jangan lepaskan pengharapan kita kepada Tuhan, sebab Dia yang berjanji tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin, saudara. Pengharapan orang percaya tetap teguh, bukan karena keadaan selalu baik, tetapi karena Allah yang berjanji selalu setia pada janjinya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.